Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita lihat dulu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari menganalisis bukti transaksi, kemudian membuat jurnal umum, kemudian membuat buku besar, membuat neraca saldo, dan seterusnya sampai akhirnya nanti membuat jurnal pembalik dan kembali lagi ke menganalisis bukti transaksi. Nah, ini adalah siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, sebelum membuat jurnal umum, kita harus tahu dulu tentang posisi saldo normal dari setiap akun atau posisi bertambah atau berkurangnya dari setiap akun. Nah, ini tabel posisi saldo normal akun. Nah, di akuntansi itu ada 5 kelompok akun. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk harta itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan beban bertambah di sebelah debit, dan berkurang di sebelah kredit. Nah, ini adalah saldo normal dari setiap akun. Nah, ini harus selalu dihafal untuk bisa membuat jurnal umum. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal tentang jurnal umum. Ini soalnya, berikut transaksi usaha bengkel motor Maju Jaya. Nah, ini nama perusahaannya atau nama PT-nya itu Maju Jaya, bergerak dalam bidang bengkel motor. Nah, jadi Maju Jaya ini adalah perusahaan jasa. Nah, jasanya adalah memperbaiki motor-motor. Nah, ini adalah transaksi selama bulan November 2014. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, ini transaksi tanggal 1, tanggal 3 sampai tanggal 15 ini akan kita buat ke dalam jurnal umum. Nah, ini adalah tabel dari jurnal umum, ya, tabel dari jurnal umum. Nah, sebelum kita pindahkan ke jurnal umum, nah, diingat dari siklus akuntansi tadi, langkah pertama adalah menganalisis transaksi.
Nah, jadi transaksinya kita analisis terlebih dahulu, baru nanti kita pindahkan ke jurnal umum. Nah, kita analisis transaksi yang tanggal pertama. Tanggal 1, Tuan Jaya menyetor uang untuk modal usaha sebesar 30 juta. Nah, ini kita analisis menyetor uang untuk modal usaha sebesar 30 juta. Nah, akun yang kita gunakan adalah akun modal. Ya, akun modal karena uang yang disetorkan itu adalah sebagai modal. Jadi akun yang kita gunakan adalah akun modal. Modal Tuan Jaya. Modal Tuan Jaya, akunnya yang kita gunakan. Kemudian akun yang kita gunakan lagi adalah uang. Nah, uang ini dalam akuntansi ini nama akunnya adalah kas. Modal Tuan, akun yang digunakan adalah modal Tuan Jaya dan kas. Nah, kas kita bertambah, kemudian modal Tuan Jaya juga bertambah. Nah, modal Tuan Jaya bertambah, kas bertambah sebesar 30 juta, modal Tuan Jaya bertambah sebesar 30 juta. Nah, kita lihat lagi di posisi saldo normal. Kas ini masuk ke kelompok harta. Harta berarti bertambah di sebelah debit. Berarti kas ini bertambah di sebelah debit. Modal bertambah, kita lihat di sini. Modal bertambah di sebelah kredit. Modal bertambah di sebelah kredit. Sebelah kredit. Masing-masing sebesar 30 juta. Jurnal itu debit pada kredit. Debit pada kredit. Ya, jurnal itu debit pada kredit. Debit ditulis terlebih dahulu, baru kredit. Nah, kita pindahkan ke jurnal umum. Ini sudah kita analisis, ini hasil analisisnya. Ini kita pindahkan ke jurnal umum, ke tabel jurnal umum. Debit pada kredit. Kita tulis terlebih dahulu yang debit, tanggalnya tanggal 1. Yang di debitnya tadi adalah kas. Kita kasih kode, kodenya 1101. Diingat lagi pelajaran sebelumnya cara memberi kode. Di debit 30 juta. Debit 30 juta. Kemudian yang di debit sudah kita pindahkan, sekarang kita pindahkan yang kredit. Yang kredit adalah modal Tuan Jaya. Nah, di sini kita pindahkan di kredit. Ingat ya, jurnal umum tadi debit pada kredit. Artinya kas debit pada kredit. Artinya kas pada modal Tuan Jaya. Di sini modal Tuan Jayanya sedikit ditulis lebih menjorok ke dalam. Nah, di sini jaraknya dari sini ke sini ini adalah 5 karakter atau 5 spasi. Debit pada kredit, kas pada modal Tuan Jaya. Kita kasih kode untuk modal Tuan Jaya 3101. Di kredit
30 juta. Yang kosong ini beri tanda strip atau tanda minus, artinya tidak ada transaksi. Ini sudah selesai kita buat di jurnal umum untuk tanggal 1. Kita lanjutkan ke tanggal selanjutnya. Tanggal 3, kita lanjut ke tanggal 3. Dibayar sewa gedung reparasi sebesar 1 juta untuk 1 bulan. Nah, ini artinya Tuan Jaya dalam dia mendirikan bengkel motor, tempatnya atau gedungnya dia menyewa. Nah, akun yang digunakan adalah kalau untuk membayar kegiatan atau membayar biaya-biaya, itu akun yang digunakan adalah akun beban. Tergantung dengan bebannya apa atau biayanya untuk apa. Nah, karena di sini adalah biayanya untuk sewa, jadi akun yang digunakan adalah beban sewa. Beban sewa gedung. Beban sewa gedung. Kemudian akun yang digunakan selanjutnya adalah karena membayar sewa ini menggunakan uang atau menggunakan kas, jadi akun yang digunakan selanjutnya adalah akun kas. Nah, perlu diingat bahwa dalam membuat jurnal itu minimal terdiri dari 2 akun atau lebih. Dengan posisi masing-masing, ada yang di sebelah kredit dan ada yang di sebelah debit. Ingat, dalam membuat jurnal umum terdiri dari minimal 2 akun atau lebih. Nah, beban, karena kita membayar sewa, berarti biaya sewa kita atau beban sewa kita bertambah. Kemudian kalau kita membayar sewa, kalau kita mengeluarkan uang, artinya kas kita atau uang kita berkurang. Nah, untuk beban sewa, bertambah posisinya berarti di beban, bertambah di debit. Beban bertambah di debit. Kas, harta. Kas ini masuk ke kelompok harta berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi jurnal untuk tanggal 3 itu debit pada kredit, artinya beban sewa gedung pada kas senilai 1 juta. Sudah kita analisis, kita pindahkan ke tabel jurnal umum. Tanggal 3, kita pindahkan, ini hasil analisisnya. Tanggal 3. Tulis dulu terlebih dahulu yang di posisi debit. Ingat, jurnal adalah debit pada kredit. Tulis terlebih dahulu yang di debit. Yang di debitnya adalah beban sewa gedung. Beban sewa gedung, kita kasih kode 5101. Di debit 1 juta. Kemudian yang di debit sudah kita pindahkan ke yang kredit, yaitu kas. Beban sewa pada kas. Ingat, kalau yang di kredit ditulis lebih menjorok ke dalam. Kas. Kasih kode kas, di sini sudah ada kodenya 1101.
harus disamakan 1101. Di kas kredit 1 juta, kredit 1 juta. Sudah selesai tanggal 3, lanjutkan ke tanggal selanjutnya. Tanggal 6, dibeli perlengkapan keperluan kantor. Nah, ini perlengkapan keperluan kantor bengkel sebesar 2 juta secara tunai. Membeli perlengkapan, berarti akun yang kita gunakan adalah akun perlengkapan. Membelinya secara tunai, artinya menggunakan uang atau menggunakan kas. Jadi akun yang selanjutnya adalah akun kas. Perlengkapan, kalau kita membeli perlengkapan, misalnya perlengkapan itu berupa kertas, pena, atau apalah itu jenis perlengkapan itu, kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Kita membelinya menggunakan uang. Kalau kita membeli menggunakan uang, berarti uang kita berkurang, kas kita berkurang. Perlengkapan ini masuk ke kelompok harta. Harta bertambah di sebelah debit. Kas berkurang, kas masuk ke kelompok harta juga. Harta berkurang sebelah kredit. Dengan nilai masing-masing 2 juta. Nah, ini analisis transaksi tanggal 6. Sudah dianalisis, kita pindahkan ke jurnal umum. Pindahkan terlebih dahulu yang debit. Perlengkapan bertambah. Tanggal 6. Perlengkapan. Kita kasih kode 1102. Karena perlengkapan dan kas ini sama-sama masuk ke kelompok harta lancar. Rp2 juta. Kemudian kita pindahkan yang kredit. Yang kredit adalah kas 2 juta. Berarti menulisnya di sini. Kas kodenya sudah ada 1101. Di kredit 2 juta. Nah, ini sudah kita buat. Kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 9. Membeli meja, kursi, komputer, dan lemari untuk kantor sebesar 5 juta secara tunai. Nah, meja, kursi, komputer, dan lemari ini masuk ke kelompok harta tetap, ya. Harta tetap yaitu namanya adalah peralatan. Ingat, kalau perlengkapan ini masa pakainya di bawah 1 tahun. Kalau peralatan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun dan harganya relatif lebih mahal. Jadi meja, kursi, komputer, dan lemari karena masa pakainya lebih dari 1 tahun dan harganya lebih mahal, jadi dikelompokkan ke akun peralatan. Akun yang digunakan adalah peralatan. Kemudian kita membelinya menggunakan uang atau kas, berarti akun yang digunakan selanjutnya adalah akun kas. Peralatan, kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Membelinya menggunakan uang, berarti uang kita berkurang. Peralatan masuk ke kelompok harta, bertambah, berarti di sebelah debit. Kas berkurang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 5 juta.
Sudah kita analisis jurnalnya debit pada kredit, peralatan pada kas. Kita pindahkan ke jurnal umum, peralatan pada kas, tanggal 9, peralatan pada kas. Peralatan pada kas. Kita kasih kode peralatan 1201. Ingat ya, kalau yang ini 1101, satu yang ini menandakan harta lancar, kalau yang dua ini menandakan golongan harta tetap. 1201, kasnya 1101, nilainya 5 juta, yang peralatannya didapat 5 juta, yang kasnya dikredit 5 juta. Kita lanjutkan lagi ke transaksi selanjutnya, transaksi yang terakhir, yaitu transaksi tanggal 15. Ini menerima pendapatan servis. Nah, menerima pendapatan servis dan reparasi motor sebesar 700.000. Nah, berarti akun yang kita gunakan adalah akun pendapatan. Akun pendapatan. Karena ini perusahaan jasa, berarti akunnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Nah, ini kita menerima pendapatan kita bertambah. Karena kita menerima pendapatan, berarti uang kita bertambah atau kas kita bertambah. Kas kita juga bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Bertambah di sebelah kredit, sedangkan kas masuk ke kelompok harta bertambah di sebelah debit dengan nilai 700.000. Nah, jurnalnya berarti debit pada kredit, kas pada pendapatan jasa, 700.000 rupiah. Kita pindahkan ke jurnal umum tanggal 15, kas pada pendapatan jasa, kas pada pendapatan jasa. Si kode di sini 101, kodenya 4101, nilainya 700.000. Perlu diingat lagi dalam membuat jurnal umum. Nah, ini sudah selesai semua kita buat di jurnal umum transaksinya. Jurnal umum harus selalu diberi halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kalau jurnalnya banyak, kalau lebih dari 1 halaman harus diberi nomor halaman. Ini halaman 1 karena masih 1 lembar. Ini sudah kita buat. Jangan lupa posisi debit dan posisi kredit itu dijumlahkan. Ini kita jumlahkan. Ini sudah kita jumlahkan, posisi debitnya 30 juta dijumlahkan sampai ke sini.
yang ini hasilnya, kredit juga sama, dijumlahkan dari sini sampai ke sini, ini jumlahnya. Nah, jumlah debit dan jumlah kredit itu harus selalu sama, karena kalau tidak sama berarti jurnalnya ada yang salah atau penjumlahannya ada yang salah. Nah, cukup sekian untuk bagaimana cara membuat jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.